dengan azan itu apakah kita sholat ke masjid itu atau gimana? Sedang apa? Sedang belajar. Oh, belajar ya. Belajar itu enggak, kecuali yang mengajar itu adalah imam. Imam di masjid tersebut, imam berhak menentukan kapan qomat. Tidak berhak menentukan kapan azan. Kapan azan ditentukan oleh muadzin. Artinya waktu memang sudah masuk harus azan. Adapun kapan qomat bukan wewenang muadzin, tapi wewenang imam. Imam ngajar di situ. Ya bebas bagi dia. Setengah jam lagi, 1 jam lagi bagi qomat, terserah beliau. Terserah imam. Bilal itu, Ibnu Umi Maktum dan seterusnya, ketika mau qomat selalu minta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi wafat selalu minta izin ke Abu Bakar. Abu Bakar wafat minta izin kepada Umar. Kapan qomat? Misalnya saya bukan imam di sini, misalnya Isya misalnya, ya harus menyerahkan ke imam, minta izin ke imam. Apakah memberi uang kepada anak untuk beli bensin motornya termasuk sedekah? Lebih dari sedekah? Apa? Nafkah. Sedekah kan tidak wajib, nafkah wajib. Tentu yang wajib lebih besar keutamaannya daripada yang tidak wajib. Ya. Anak ini ke sekolah misalnya, kuliah misalnya, pakai motor, butuh bensin, ya tentu kewajiban orang tua. Ya. Apakah bertentangan dengan tauhid rububiyah jika meyakini adanya hukum alam, hukum sains dan lain-lain? Kalau sekedar ucapan, ya nggak masalah. Walaupun yang terbaik tentu pakai istilah Nabi, ya, sunnatullah. Tapi kalau dia meyakini bahwa alam itu punya hukum dan hukum itu ciptaan alam sendiri, ya jelas ini kufur. Tentu hukum alam itu yang menciptakan siapa? Allah. Air akan membeku di suhu sekian, air akan mendidih di suhu sekian. Ini kan hukum alam, sunnatullah. Siapa yang menciptakan? Ya tentu Allah Rabbul Alamin. Gitu ya. Maka kan pernah kita bahas kaidah, 4 kaidah. 1, tidak mungkin ada ayat Al-Quran bertentangan dengan ayat Al-Quran. 2, tidak mungkin ada hadis Nabi sahih ya bertentangan dengan hadis Nabi yang lain. 3, tidak mungkin ada ayat Al-Quran bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang terakhir, tidak mungkin ada ayat Al-Quran dan hadis yang sahih bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Hukum alam kata mereka, sunnatullah. Tidak mungkin bertentangan, orang sama-sama dari Allah. Yang bertentangan itu biasanya yang bukan dari Allah. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah, pasti akan terdapat perselisihan yang banyak sekali. Jika saat mandi junub kemudian di tengah-tengah kita buang air kecil setelah siraman ketiga atau mandi sedang berlangsung, apakah setelahnya berwudu atau tidak? Boleh pilih, apakah dia ulang sebentar mandinya setelah dia buang air kecil itu, dan mengulang mandi kan saya kira hitungan menit ya, paling 2 menit 3 menit, kan mengguyur, hanya mengguyur ya. Tidak harus pakai sabun, sampo dan seterusnya. Atau kalau dia tidak mau mengulang mandinya, ya terpaksa wudu, harus wudu karena dia batal kan. Kalau dia ulang mandinya dari awal, dari ujung rambut sampai ujung kaki, diakhiri dengan menggosok-gosok sela jari kaki,
maka setelah itu tidak perlu wudu lagi. Nabi mengatakan tidak ada yang lebih sempurna dari mandi. Artinya kalau sudah mandi tidak perlu wudu. Bahkan Aisyah mengatakan wudu setelah mandi adalah berlebihan, israf. Bolehkah makmum bersolawat ketika nama Rasulullah SAW disebut ketika khutbah Jumat? Ya, dengan gerakan bibir, tidak usah dengan bersuara mengganggu, ya. Masih dibolehkan, karena kan dalam rangka memperhatikan khutbah khotib. Gitu. Yang tidak dibolehkan adalah ketika sholat. Ketika sholat ada nama Nabi Muhammad, Rasulullah dan seterusnya, cukup kita dengarkan saja. Ada sahabat yang ketika Hakim bin Hizam, ya, ketika menjadi makmum itu bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kemudian yarhamukallah, setelah sholat ditegur oleh Nabi SAW. Artinya beberapa sunnah hilang ketika sholat. Menjawab salam misalnya kan tidak boleh, kecuali dengan isyarat tangan. Kemudian tadi alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum, tidak boleh diamalkan, padahal itu kan sunnah besar. Kenapa? Sedang sholat, termasuk membaca salam. Wallahu habis. Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.